Kenapa Yesus menghabiskan 3,5 tahun pelayanannya di muka bumi? Untuk memuridkan, mencari murid. Yesus tidak cari follower. Yesus tidak cari pengikut. Yesus cari murid. Kenapa Yesus cari murid? Dalam Kisah Rasul 1, Yesus terangkat ke sorga di ayat ke-8. Kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya percaya bahwa pesan terakhir adalah pesan terpenting. Katakan amin. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berkata bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya, yaitu kita, maka kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Apakah hari ini hidup Anda menjadi saksi Kristus? Berapa banyak orang percaya di tempat ini, maupun Anda yang mengikuti ibadah secara live, Anda percaya bahwa Roh Allah tinggal di dalam hidupmu? Angkat tangan. Jangan turunkan. Yang percaya bahwa Roh Allah ada di dalam hidupmu. Katakan sama-sama saya diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Bagaimana hidup jadi saksi Kristus? Saya percaya. Kenapa Yesus menghabiskan 3,5 tahun pelayanannya di muka bumi? Untuk memuridkan, mencari murid. Yesus tidak cari follower. Yesus tidak cari pengikut. Yesus cari murid. Kenapa Yesus cari murid? Karena murid-muridlah yang menyaksikan hidup Kristus. Mendengarkan pengajarannya. Murid-muridlah yang melihat value-value yang Yesus hidupi. Dan bagaimana dia mengajar, melakukan mujizat, mengampuni orang, dan lain-lain. Saya percaya yang hanya menjadi saksi Kristus, yang bisa menjadi saksi bagi Kristus adalah murid-murid Kristus. Katakan amin. Kalau pengikut tidak bisa jadi saksi. Kenapa? Pengikut itu hanya pemantau dari luar. Saya kasih contoh. Banyak kali orang komen di Instagram saya dari video-video pendek yang diedit oleh tim multimedia dan menguploadnya ke sosmed saya. Itu hanya semenit. Kadang-kadang 2 menit, kadang-kadang 3 menit, kadang-kadang 4 menit paling panjang. Potongan-potongan video itu diambil dari khotbah panjang. Dan khotbah-khotbah saya itu biasanya kalau orang yang sudah dengar dari awal sampai sekarang pasti kenal saya siapa. Saya bisa membedakan orang yang sudah mengikuti khotbah saya dari dulu sama orang yang pendatang baru dalam tanda kutip. Yang baru pernah dengar khotbah saya, komennya beda. Contoh, orang yang sudah nonton khotbah saya dari dulu sampai sekarang, mereka paham saya suka kopi. Bahkan ada yang tahu begini, Ibu Heni, anaknya 3 ya? Namanya Chloe, Zoe, dan Axel ya? Bisa tahu. Ibu Heni pacaran sama Pak Jojo 9 tahun ya? Dulu gak disetujuin ya sama orang tua ya? Gitu. Ibu dulu jualan ya? Wah, ibu ditinggal orang tua ya? Tahu semua kisah hidup saya dari saya muda sampai saya tua. Tapi orang-orang yang cuma follower bukan murid. Murid itu gini, tidak secara langsung saya mengajar dia di depan saya. Tapi karena dia mengikuti khotbah-khotbah pengajaran saya dari awal sampai sekarang. Secara tidak langsung tanpa dia sadari saya telah menjadi mentor dalam hidupnya. Saya telah menjadi bapak rohani dalam hidupnya. Dan dia menjadi murid saya. Bisa paham ya? Dia ngerti siapa gurunya dan bagaimana hidupnya. Karena dengerin terus pengajarannya dan tonton hidup saya. Dari saya kurus jadi gemuk sampai kurus lagi. Tapi yang cuma follower dan sekali-kali nonton dan kebetulan muncul di beranda sosmednya, komennya gak bagus. Biasanya gini, terlalu menghakimi dari khotbah pendek.
Contoh kemarin. Potongan khotbah itu ngajarin supaya kita ini yang usianya 30 sampai 50 untuk bekerja itu menabung buat hari tua. Supaya besok-besok kita nggak nyusahin anak cucu kita. Pernah dengar saya khotbah panjang tentang mempersiapkan hari tua? Nah, itu kan potongannya. Tiba-tiba ada seorang netizen komen banyak sekali dan reply ke semua, bukan semua, beberapa message orang di khotbah itu dan bilang gini, dengar khotbahnya kita langsung tahu bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, bilang gitu. Firman Tuhan itu mengajar anak untuk menghormati orang tua. Karena ayatnya bilang gini, bukan anak yang mengumpulkan harta bagi orang tua, tapi orang tua lah yang harus mengumpulkan harta bagi anak-anaknya. Saya kutip dari Korintus. Dia langsung marah dan menghakimi saya. Langsung saya balas, karena bahaya sekali. Karena yang lain juga bisa salah tanggap. Saya jawab gini, Pak, tonton khotbah fullnya ya. Saya ini kalau khotbah selalu ngajarin anak harus hormat sama orang tua. Bahkan sekedar informasi sebenarnya bukan urusan dia sih. Saya juga mensupport orang tua saya dan mertua saya. Jadi saya bukan ngajarin anak mau kuiki bahasa kayaknya. Nggak tahu diri, nggak tahu hormat sama orang tua, nggak berbakti, nggak gitu. Tapi di potongan khotbah ini saya sedang mengajar untuk generasi sekarang bijaksana mempersiapkan hari tua. Karena zaman dulu orang berpikir punya anak banyak rezeki. Kenapa? Kalau anak banyak yang ngurus banyak. Kenyataannya apa begitu? Enggak semua sayang. Banyak anak-anak yang udah disekolahin, dimodalin, gak tahu diri. Sama orang tua pelit lebih dengerin bini. Ada amin. Jadi kita kerja itu jangan semua buat anak. Harus nabung buat hari tua. Supaya esok lusa anak kita itu tetap hormat sama kita. Karena kita hidup jadi berkat buat dia. Katakan amen. Ini bedanya. Kenapa murid yang jadi saksi? Karena dia yang mengenal Kristus. Berapa banyak murid Kristus di tempat ini angkat tangan? Haleluya. 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Sadarkah Anda bahwa ketika Anda menyebut dirimu orang Kristen, Anda adalah murid-murid Kristus dan hidupmu seperti suratan terbuka yang bisa dibaca semua orang. Kenapa ya orang agama lain gak pernah dihakimi seperti orang Kristen? Orang Kristen di mana-mana dituntut harus lebih baik dari yang lain, yang setuju ngangguk-ngangguk. Ada perkataan kayak gini, orang Kristen kok kayak gitu? Saya heran kenapa orang Kristen yang digituin, kenapa agama lain enggak, betul enggak? Tetapi saya mengerti, Yesus menjadi sebuah standar bagi dunia ini bahwa tidak ada manusia yang pernah hidup di dunia ini yang lebih baik dari Yesus. Karena itulah orang Kristen kalau bilang mereka pengikut Kristus, dunia langsung berpikir orang Kristen harusnya sama kayak Yesus. Harusnya baik. Amin. Pada kenyataannya, apakah kita baik? Hidup kita adalah surat pujian yang dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 2 ayat 14, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Hari ini kita sebagai saksi Kristus, apakah hidup kita membawa keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana? Di rumah, di tempat kerja, di perusahaan kita, di masyarakat, di bangsa kita. Apakah orang Kristen bisa dicium bau harum pengenalan akan Kristus?